Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga Sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Yang sedang sakit, Bledek doakan semoga cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali. Kalau yang semangatnya sedang loyo, semoga kembali semangat. Pokoknya kuncinya satu, jangan sampai kalian putus asa. Oke ya, tetap semangat. Kali ini di kesempatan ini Bledek mau membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang di dalam tubuhnya itu ada kodam dari leluhur kita. Kodam leluhur. Gimana tanda-tandanya atau ciri-cirinya nanti disimak sampai akhir. Mungkin di diri Sobat Bledek ada tanda-tanda tersebut, berarti dimungkinkan kalau Sobat Bledek ada kodam leluhurnya atau kodam warisan dari turun-temurun dari leluhurnya. Oke, namun sebelumnya biasa yang belum subscribe, di-subscribe dulu, like, komen, share, dibunyikan tombol loncengnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Kodam leluhur itu adalah kodam yang diturunkan dari leluhur kita. Semisal kakek moyang kita, mungkin nenek kita, kakek kita, buyut atau canggah dan semacamnya itu, dia orang yang sakti, orang yang memiliki kodam banyak. Setelah leluhur kita meninggal, maka kodam itu akan mencari tempatnya atau mencari orang yang bisa diikuti, yaitu dari keturunan leluhur kita itu. Tapi tidak semuanya, jadi tidak semua anaknya atau cucunya itu akan diikutin. Hanya orang-orang tertentu, hanya keturunan tertentu yang akan diikuti oleh kodam leluhur itu. Biasanya kalau leluhur kita itu kodamnya bagus, kodamnya itu kodam yang baik, maka yang diikuti anak cucunya itu memiliki kriteria yang baik. Kalau leluhur kita itu suka ngaji semuanya, maka yang akan diikuti nanti setidaknya yang pintar ngaji. Di sini ada ciri-ciri orang yang di dalam dirinya terdapat kodam leluhur ya. Disimak sampai akhir, mungkin bisa sebagai pembelajaran atau tambahan ilmu. Setidaknya mungkin kita bisa melihat apakah diri kita di dalamnya ada kodam leluhur atau tidak. Oke, yang pertama itu orang tersebut itu pola pikirnya itu lebih dewasa dibanding umurnya. Biasanya ini bisa gampang dilihat pada anak-anak yang masih kecil. Mungkin antara 10 tahun ke bawah lah ya, 5 tahun, 6 tahun, semacam itu. Jadi anak-anak yang umur 10 tahun ke bawah, tapi berpola pikir dewasa. Jadi mungkin berpola pikirnya semacam anak SMA atau mungkin semacam orang dewasa yang sudah akil balik lah, dewasa semacam bapak-bapak atau semacamnya lah. Minimal kalau dia masih umur kecil tersebut tapi pola pikirnya cenderungnya semacam anak-anak SMA, jadi kan sudah termasuk dewasa, itu bisa dimungkinkan kalau di dirinya itu ada kodam leluhur. Namun ini baru satu tandanya ya. Di sini ada 7 tanda orang yang memiliki kodam leluhur. Jadi kalau cuma satu belum tentu. Minimal di sini kurang lebih 5 lah. 5 itu ada tanda-tandanya yang ada di orang tersebut. Dimungkinkan besar orang tersebut memang ada kodam leluhurnya. Kalau baru satu sih masih belum. Oke, kita langsung masuk ke yang kedua. Yang tanda kedua itu dia memiliki kepekaan batin yang bagus ya. Sejak lahir dia memiliki kepekaan batin. Kepekaan batin itu contohnya semacam apa yang dia rasakan
ujuk-ujuk bisa terjadi. Mungkin dia merasakan ada yang akan datang ke rumah, tahu-tahu memang benar ada yang akan datang. Jadi itu kepekaan batin ya. Atau bisa juga merasakan hal-hal gaib di sekitarnya, itu juga termasuk kepekaan batin ya. Jadi sejak lahir orang tersebut itu memiliki kepekaan batin. Itu bisa dimungkinkan dia memiliki kodam leluhur. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan melihat masa lalu. Kalau mungkin bahasa sekarang itu apa ya, deja vu ya mungkin ya. Dia memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu. Baik itu secara sekilasan ya, dalam keadaan sadar, kilasan, atau dalam keadaan tidur dan bermimpi tentang masa lalunya. Setidaknya pokoknya dia memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu. Jadi mungkin mengalami hal-hal yang dirasakan, mungkin dia pernah datang ke tempat ini kok, padahal dia masih kecil, masih belum pernah kemana-mana, tapi dia sudah bisa merasakan pernah datang ke tempat tersebut. Padahal dia baru pertama kali, tapi dia merasa sudah beberapa kali ke tempat tersebut. Ini juga termasuk dia bisa melihat ke masa lalu. Itu yang ketiga. Yang keempat, biasanya orang-orang yang di dalam dirinya terdapat kodam leluhur itu memiliki kecenderungan atau ketertarikan terhadap sejarah-sejarah masa lalu. Jadi mungkin sebagai contoh, dia tertarik dengan cerita kerajaan, terus dia ingin meneliti tentang masa lalu kerajaan-kerajaan itu bagaimana. Pokoknya intinya dia ada ketertarikan tentang cerita dan sejarah dari masa lalu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima. Yang kelima, biasanya orang tersebut memiliki tanda lahir khusus, atau biasanya orang menyebutnya toh ya, tanda lahir khusus. Jadi tanda lahir yang tidak semua orang biasanya punya. Tanda lahir itu ada yang hitam, coklat, ada yang merah juga, ada yang agak kebiruan dan sebagainya, macam-macam. Namun di sini tanda lahir itu khusus biasanya memang jarang di saudara-saudaranya itu. Ini karena kodam leluhur, jadi kita melihatnya tidak semua orang ya. Di saudara-saudara kalian, kalau di saudara-saudara kalian tidak ada tanda lahirnya, tapi kalian ada tanda lahir sendiri, berarti itu termasuk tanda lahir khusus. Karena kodam leluhur itu turunnya ke anak turunnya, jadi enggak ke orang lain tapi ke anak turunnya. Jadi kita melihatnya dari membandingkannya dengan saudara-saudara kita. Oke, lalu yang keenam. Yang keenam, dia selalu menghormati keluarganya. Ini memang semua orang pasti menghormati keluarganya. Namun di sisi ini, di bagian ini itu ada kecenderungan dia memang selalu membela keluarganya, terus menghormati keluarganya. Pokoknya dia mementingkan keluarganya dibanding untuk yang lainnya. Jadi dia mempunyai yang diutamakan lah ya, yang diutamakan adalah keluarga. Terus yang ketujuh itu kata-katanya kadang bijaksana seperti orang yang sudah sepuh atau yang orang udah tua. Namun dia berbicara ini kadang-kadang ya, kadang-kadang padahal gini contohnya, dia semacam masih anak-anak, dia suka bermain semacamnya. Cuman kadang-kadang dia langsung ngeloteh atau berbicara mendadak ya, ngeloteh lah, ngomong secara tanpa sadar. Itu kata-katanya bijaksana dan dalam. Lalu setelah dia berkata itu biasanya dia lupa. Itu adalah tanda-tanda khusus. Ini termasuk tanda-tanda khusus dari orang yang
di dalam tubuhnya ada kodam leluhur. Yaitu 7 dari tanda-tanda orang yang di dalam dirinya terdapat kodam leluhur. Mungkin tidak semuanya, pokoknya minimal 5 ada tanda tersebut di diri kalian. Kemungkinan besar ya kalian itu ada kodam leluhurnya. Itu tanda-tandanya. Oke, semoga informasi ini itu bisa bermanfaat. Masalah kalian mau percaya atau tidak, itu tidak masalah karena ini warisan leluhur kita ya. Kalau zaman dahulu ini memang sesuatu hal yang biasa. Kalau zaman kerajaan-kerajaan dulu, orang berbicara tentang kodam dan sebagainya, itu adalah hal yang biasa. Namun sekarang mungkin terdengar agak aneh, mungkin terdengar agak menakutkan. Cuman itu sebenarnya tidak, karena di semua kebudayaan itu sebenarnya ada, cuman beda penyebutannya saja. Kalau kalian suka nonton film-film kartun silat, donghua, film anime dan sebagainya, mungkin kalian bisa mulai memahami di situ itu apa kodam. Jadi di senjata-senjatanya pusaka untuk silat tarung dan sebagainya itu di situ nanti ya pokoknya semacam itulah. Ya sekian ya, semoga bisa dipahami dan dimengerti, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat.